Kejadian menggemparkan. Dua kakek tewas mendadak hanya karena makan buah, waspada. Buah di meja makan Anda bisa jadi racun mematikan di usia emas. Klik sekarang untuk mengungkap 6 jenis buah yang harus Anda buang segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang kehidupan yang sedang menyaksikan pengungkapan krusial ini. Saya menyambut Anda semua dengan hati yang penuh keprihatinan, sekaligus semangat untuk berbagi pengetahuan yang dapat menyelamatkan nyawa. Pagi ini, hati saya mencelos membaca sebuah berita yang menyesakkan. Dua kakek di kota Malang baru saja meninggal dunia karena komplikasi setelah mengonsumsi buah. Kedengarannya sangat sulit dipercaya, bukan? Sepanjang hidup, kita disumpahi bahwa buah adalah hadiah dari alam, sumber vitamin, dan ramuan kebugaran abadi. Kita dididik untuk mempercayai bahwa mengonsumsi buah adalah tiket menuju hidup panjang, sehat, dan bebas penyakit kronis. Memori masa muda kita penuh dengan anjuran dokter dan orang tua tentang keajaiban antioksidan dan serat dalam buah-buahan. Namun, dengarkan baik-baik, wahai para penakluk usia. Di usia senja, di atas 60 atau 70 tahun, apa yang dulunya adalah ramuan ajaib yang mengukuhkan vitalitas masa muda, terkadang berubah menjadi racun mematikan bagi raga yang menua, raga yang telah berjuang puluhan tahun tanpa henti. Saya tahu, informasi ini akan mengguncang pondasi keyakinan Anda hingga ke akar-akarnya. Selama bertahun-tahun, kita percaya bahwa semakin banyak buah yang kita santap, semakin panjang umur dan semakin kuat benteng kesehatan kita. Banyak yang berkata pada diri sendiri dengan nada kebanggaan dan keyakinan, saya sudah hidup benar. Saya tidak pernah menyentuh alkohol, saya menghindari daging berlemak, saya menjaga pola makan dengan makan buah setiap hari. Lalu bagaimana mungkin hal sehat ini bisa berbalik menjadi ancaman serius? Kenyataannya, sungguh di luar nalar. Dalam lebih dari 2 dekade praktik dan pengabdian saya di berbagai komunitas, saya telah menjadi saksi bisu banyaknya lansia yang harus dilarikan ke ruang gawat darurat, bahkan dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis, hanya karena komplikasi dari jenis buah yang mereka anggap sebagai teman paling setia, namun berbalik menjadi musuh paling kejam dan tak terduga. Yang lebih menyedihkan dan mengkhawatirkan, hampir semua pasien ini dan keluarga mereka tidak tahu penyebab sejatinya. Mereka mencari-cari kambing hitam, menyalahkan takdir, mengutuk usia, atau menyalahkan tekanan hidup yang tak kunjung usai. Padahal, seringkali pelakunya adalah beberapa jenis buah yang selalu ada, tersaji manis dan menggoda di meja makan mereka setiap hari, tanpa mereka curigai sedikit pun. Mengapa tragedi ini bisa terjadi? Mengapa buah yang katanya suci bisa menjadi senjata tersembunyi? Alasannya sangat fundamental dan ilmiah. Tubuh di usia emas tidak lagi sama seperti mesin perang muda yang memiliki ketahanan tak terbatas. Kapasitas kerja hati dan ginjal, 2 pabrik penyaring utama tubuh, telah melemah drastis. Produksi enzim pencernaan berkurang secara signifikan. Mekanisme pengontrolan kadar gula darah menjadi rentan dan mudah fluktuasi. Lapisan pelindung lambung, yang dulunya tebal dan kuat, kini menipis dan lebih mudah terluka. Makan buah yang salah jenisnya, atau makan buah dengan cara yang salah, dengan porsi yang tidak terkontrol, sama saja dengan sengaja mengisi tubuh Anda yang rapuh dengan bom waktu biologis. Jadi, pertanyaan yang harus dijawab dengan darah dan air mata adalah buah-buahan mana yang menjadi penyelamat sejati dan mana yang menjadi ancaman paling mematikan di usia lanjut. Hari ini saya akan mengungkap kebenaran yang terlarang, kebenaran yang jarang dibicarakan secara terbuka. 6 jenis buah yang tampak bergizi, tampak polos dan menyehatkan, tetapi sebenarnya menyimpan risiko tak terduga, tersembunyi, dan sangat mematikan bagi lansia. Jika Anda menyimak pengungkapan epik dan krusial ini sampai akhir, saya makin sedikit Anda akan memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang terkasih dari bencana kesehatan yang tidak perlu, yang seringkali dipicu oleh ketidaktahuan kita sendiri. Untuk memperkuat perjalanan ini, saya mengundang Anda semua, wahai para sahabat lansia yang bijak, untuk menekan tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan menulis di kolom komentar dari kota mana Anda mengikuti siaran yang mencerahkan ini. Saya ingin melihat seberapa besar komunitas kita dari Sabang hingga Merauke yang siap bangkit dan hidup sehat mandiri. Karena setiap baris komentar yang Anda tinggalkan tidak hanya membantu saya memahami audiens lebih baik, tetapi juga menciptakan ikatan persaudaraan yang erat dari seluruh penjuru negeri. Jika konten ini bernilai kehidupan, jangan ragu untuk menyukai dan membagikannya. Sekarang juga kepada teman-teman, kerabat, kelompok komunitas, atau grup WhatsApp Anda, tindakan kecil berupa berbagi pengetahuan ini bisa menjadi mukjizat, bisa menjadi penyelamat nyawa seorang lansia lainnya dari bahaya yang mengintai. Tahap 1, kekeliruan fatal tentang buah dan korbannya. Saya sangat memahami perasaan banyak orang di usia lanjut. Setelah seumur hidup bekerja keras, ketika memasuki masa istirahat, siapapun ingin menikmati hari-hari yang tenang, bebas dari rasa sakit, bebas dari kekhawatiran. Dan makan buah yang dianggap sebagai kebiasaan sehat
adalah pilihan banyak Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan, mempertahankan bentuk tubuh, dan melancarkan pencernaan. Namun, yang membuat saya sangat gelisah dan cemas adalah tidak sedikit pasien lansia yang mengalami situasi yang menggelikan namun tragis, hanya karena mereka mempercayai dogma bahwa semua buah itu baik dan tanpa batas. Saya masih ingat seorang kakek yang pernah berkata kepada saya dengan nada putus asa, "Dokter, saya tidak pernah makan makanan yang digoreng, saya tidak pernah minum alkohol, setiap hari saya selalu makan buah-buahan, tapi mengapa saya tetap merasa lemas, dan yang paling membuat saya khawatir, tekanan darah saya naik turun tidak teratur." Saat itu di matanya ada rasa terkejut, rasa pengkhianatan, dan juga kesedihan yang mendalam karena tidak menyangka bahwa hal yang dipercayainya sebagai penyelamat justru menjadi beban bagi tubuhnya yang rentan. Sadarilah, tubuh usia 20-30 tahun vs tubuh usia 60-70 tahun adalah dua entitas yang berbeda. Ketika masih muda, lambung, hati, dan ginjal, kita bekerja dengan efisiensi puncak, dan enzim pencernaan kita melimpah ruah. Jenis buah apapun, asam, manis, atau berlemak, dapat dengan mudah diproses dan dinetralkan oleh tubuh. Namun ketika memasuki usia emas, segalanya berubah menjadi tantangan. Lambung melemah, lapisan mukosa, pelindung, menjadi lebih tipis, dan produksi enzim pencernaan berkurang hingga 40%. Buah yang asam kuat menjadi ancaman langsung bagi dinding lambung. Hati dan ginjal melambat. Setelah puluhan tahun bekerja tanpa henti, kapasitas penyaringan mereka berkurang drastis, hanya ada berfungsi sekitar 40%. Mereka tidak mampu lagi memproses beban berlebihan seperti racun dan gula pekat. Gula darah rentan, kemampuan mengontrol kadar gula darah menurun secara signifikan karena pankreas mulai kelelahan. Konsumsi gula alami yang pekat, fruktosa, dari buah dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat berbahaya. Kekosongan informasi ini membuat banyak orang tua secara tidak sengaja menyakiti diri mereka sendiri. Kisah pilu korban buah berbahaya. Durian, sang pemicu badai lemak dan tekanan darah. Di klinik kecil saya di Surabaya, putra Pak Bambang, 65 tahun, seorang pensiunan perwira, terburu-buru membawa ayahnya dalam keadaan wajah merah padam, sesak napas, kembung, dan tekanan darah melonjak hingga 200 derajat seduh. Malam sebelumnya, Pak Bambang makan 2 potong besar durian di pertemuan keluarga. Saya berpikir, sepanjang hidup saya sudah biasa makan durian, Pak, tidak masalah. Tapi kali ini, jantung tuanya, dengan pembuluh darah yang sudah kaku, tidak mampu menahan beban lemak jenuh dan lonjakan panas yang dihasilkan durian. 2. Nangka, lonjakan gula darah. Kritis, Ibu Siti, 72 tahun, dari Medan, seorang wanita ceria yang suka membuat kue, memiliki kebiasaan buruk. Makan nangka, terutama nangka goreng manis, hampir setiap hari selama berbulan-bulan. Akibatnya, gula darahnya terus meningkat tak terkendali meskipun sudah minum obat. Ketika datang kepada saya, kadar HbA1c-nya di atas batas aman. Setelah menghilangkan nangka dari menu, kesehatannya membaik. Dokter, saya pikir makan nangka itu sehat, tidak menyangka justru itu merusak gula darah saya. Katanya dengan nada terkejut. Keda, mangga muda, erosi asam di lambung. Pak Jono, 68 tahun, di Semarang sangat suka makan salad mangga muda di hari panas. Setelah lama mempertahankan kebiasaan ini, beliau mulai mengalami nyeri perut yang parah hingga harus dirawat di rumah sakit karena perdarahan lambung. Pemeriksaan menunjukkan mukosa lambungnya terkikis parah akibat asam tinggi dari mangga muda. Beliau menyesal, saya kira saya sehat. Siapa sangka hanya 1 piring salad yang biasa membuat saya masuk rumah sakit. 4. Belimbing, racun bagi ginjal yang lemah. Kasus Pak Heru, 70 tahun, di Makassar, lebih menyayat hati. Beliau menderita penyakit ginjal kronis stadium 3 tetapi sering minum jus belimbing karena percaya belimbing itu detox. Faktanya, belimbing mengandung oksalat dan karamboksin, racun saraf, yang tidak dapat disaring oleh ginjal yang lemah. Setelah beberapa bulan, kondisi ginjalnya memburuk drastis, memaksanya menjalani cuci darah seumur hidup. 5. Nanas, korban internet dan asam kuat, Ibu Tuti, 67 tahun. Di Palembang, mengalami perdarahan lambung setelah rutin minum jus nanas untuk menurunkan berat badan. Internet mengatakan nanas membakar lemak. Nanas mengandung enzim bromelain yang sangat kuat dan asam yang mengikis lapisan lambung Ibu Tuti yang sudah tipis. Setelah pulih, Ibu Tuti berkata, "Saya hanya ingin sedikit kurus, tidak menyangka harus dirawat karena jus nanas." Nasdem anggur, bom gula, tersembunyi. Pak Joko, 75 tahun. Dari Jakarta, menghabiskan hampir 1 kilogram anggur sembari menonton televisi. Anggur kaya antioksidan, tapi juga kaya gula pekat. Pagi harinya, ia lemas, pandangan kabur, dan jantung berdebar kencang. Gula darahnya melonjak hingga lebih dari 400 mdl. Beliau terkejut. Apakah anggur juga bisa berbahaya? Saya tidak pernah memikirkan hal itu.
Semua pasien ini berpikir mereka sedang menjalani pola makan yang sehat, tetapi tanpa sadar memasukkan musuh tersembunyi ke dalam tubuh mereka. Tahap 3. Pembongkaran ilmiah. Mengapa buah berbahaya? Setelah mendengar kisah-kisah tragis ini, tentu Anda bertanya, mengapa buah-buahan ini memiliki kekuatan untuk merusak tubuh di usia emas? Jawabannya terletak pada mekanika tubuh lansia yang berubah. Perubahan lambung, ancaman asam kuat, lapisan mukosa menipis, lapisan pelindung lambung lansia menjadi lebih rapuh. Dan seperti pada kertas tipis, enzim berkurang. Produksi asam dan enzim pencernaan menurun hingga 40%. Ancaman. Jenis buah dengan asam tinggi dan enzim kuat, seperti nanas dengan bromelain dan mangga muda dengan kadar asamnya, menjadi agen pengikis yang terlalu agresif bagi lambung yang lemah. Konsumsi berlebihan memicu gastritis kronis, nyeri lambung, hingga risiko perdarahan gastrointestinal. 2. Kapasitas ginjal yang menurun, ancaman oksalat dan racun, filtrasi melambat. Ginjal usia 70 tahun hanya menyaring sekitar 60% cairan dibandingkan saat muda. Ancaman, belimbing mengandung oksalat dalam jumlah tinggi yang sulit dikeluarkan oleh ginjal yang lemah, membentuk kristal dan berpotensi menyebabkan penyumbatan. Belimbing juga mengandung zat bernama karamboksin, racun saraf yang bisa menumpuk dan memicu gejala neurologis, kejang, agitasi, kebingungan. Pada penderita gagal ginjal, memberikan belimbing pada pasien ginjal sama dengan memberikan racun langsung ke dalam sistem mereka. 3. Pankreas yang kelelahan. Ancaman gula pit, resistensi insulin. Sensitivitas tubuh terhadap insulin, hormon pengontrol gula, menurun di usia lanjut. Ancaman, buah dengan kadar gula alami yang sangat pekat dan tinggi glikemik, seperti nangka, durian, anggur, jika dimakan dalam jumlah besar, menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat. Lonjakan ini membebani pankreas yang sudah lelah dan dapat memicu kondisi hiperglikemia kritis, meningkatkan risiko stroke dan kebutaan mendadak pada penderita diabetes. Kualitas darah dan jantung, ancaman lemak dan kalium, kekakuan pembuluh darah. Pembuluh darah lansia sudah kurang elastis, aterosklerosis. Ancaman, durian mengandung lemak jenuh dalam jumlah yang signifikan. Meskipun buah, ia tidak seperti buah lain dan gula yang sangat tinggi. Kombinasi ini dapat membuat darah menjadi kental, memaksa jantung memompa lebih kuat, menyebabkan tekanan darah melonjak tajam, terutama pada penderita hipertensi, dan berpotensi memicu serangan jantung atau stroke, karena pembuluh darah yang kaku tidak mampu menahan tekanan tinggi. Selain itu, beberapa jenis buah dengan kalium sangat tinggi, seperti pisang yang terlalu matang atau durian, juga harus diwaspadai penderita gagal ginjal, karena dapat menyebabkan hiperkalemia, kelebihan kalium, yang mengancam detak jantung. Sistem kekebalan yang sensitif, ancaman alergi mendadak. Sistem imun lansia sering menjadi tidak stabil, bereaksi berlebihan terhadap zat yang dulunya tidak berbahaya. Banyak pasien yang seumur hidupnya makan nanas tanpa masalah. Tiba-tiba di usia 70 tahun mengalami ruam, bengkak, atau sesak napas setelah memakannya. Ini adalah tanda bahwa tubuh sudah berbeda dan toleransinya telah habis. Kesimpulan ilmiah, tubuh lansia seperti mobil tua yang memerlukan bahan bakar low octane dan perawatan super hati-hati. Mengisi dengan gula, asam, atau lemak yang terlalu pekat dari buah-buahan terlarang ini sama dengan mempercepat kerusakan mesin. Tahap 4. Solusi revolusioner. Buah yang aman dan menyelamatkan setelah memahami bahayanya, kini saatnya saya berbagi solusi konkret. Jangan khawatir, masih banyak buah yang sehat, aman, dan memberikan manfaat luar biasa bagi lansia. Kuncinya adalah memilih dan menggunakannya dengan benar. 1. Raja buah lansia. Pepaya matang kekuatan, mengandung enzim papain yang sangat lembut, membantu pencernaan tanpa melukai lambung. Indeks glikemik yang rendah. Kaya lycopene, melindungi jantung dan melawan kanker prostat. Porsi aman. 1 potong sedang, 150 gram. Setiap hari berdua. Penjaga jantung, pisang cukup matang kekuatan. Kaya kalium yang membantu mengatur tekanan darah. Mengandung serat yang membantu menjaga gula darah stabil. Porsi aman, maksimal 1-2 buah kecil per hari. Pilih yang belum terlalu matang, agak hijau kekuningan, untuk menghindari lonjakan gula darah cepat. Pengontrol kolesterol. Apel yang dikupas kekuatan. Kaya serat larut, pektin, yang sangat efektif mengontrol kadar gula darah dan menurunkan kolesterol jahat, LDL. Indeks glikemik rendah, porsi aman. 1 buah ukuran sedang per hari. Wajib dikupas untuk memudahkan pencernaan lambung lansia. 4. Pembersih ginjal, semangka atau melon kekuatan. Kadar air sangat tinggi, membantu menjaga hidrasi dan membersihkan ginjal. Kayak antioksidan lycopene yang baik untuk jantung. Porsi aman, maksimal 150 gram per hari. Hindari makan saat perut kosong untuk mencegah kembung.
Penenang lambung, Pi Irluna kekuatan. Rasa manis lembut, tinggi serat larut, dan banyak air, membantu menenangkan dinding lambung yang sering meradang. Porsi aman. Setengah hingga 1 buah kecil per hari, 6. Kombinasi anti-diabetes, buah beri, stroberi, blueberry. Kekuatan, rendah gula, sangat kaya antioksidan dan serat. Membantu mengontrol kadar gula darah dan melindungi sel beta pankreas. Porsi aman, sejumlah kecil, sekitar setengah cangkir per hari sebagai tambahan sarapan. Rumus emas konsumsi buah lansia, prinsip sedikit tapi teratur. Jangan pernah jadikan makanan utama. Buah adalah suplemen, bukan hidangan utama. Waktu tepat. Makan 30-60 menit setelah makan besar, agar gula terserap perlahan dan asam buah dinetralkan oleh makanan lain di lambung. Hindari jus. Utamakan makan buah utuh, dikunyah dengan baik, agar seratnya tetap utuh dan penyerapan gula melambat. Monitoring. Bagi penderita diabetes, ukur gula darah 2 jam setelah makan buah untuk mengetahui reaksi tubuh Anda terhadap jenis buah tersebut. Tahap 5. Peta jalan menuju kesehatan abadi Bapak dan Ibu yang terhormat. Cukup lakukan setiap langkah ini dengan disiplin dan kesadaran. Saya yakin mengonsumsi buah akan menjadi kesenangan yang aman dan sumber energi yang luar biasa. Langkah 1. Buang segera dan ganti total. Hilangkan durian, nangka, mangga muda, belimbing, nanas, mentah jus, dan anggur dalam jumlah besar. Ganti. Prioritaskan pepaya matang, pisang cukup matang, dan apel kupas. Langkah 2. Terapkan prinsip waktu emas. Jangan pernah makan buah saat perut kosong, terutama di pagi hari. Makan buah hanya 1-2 porsi setiap hari, sebagai penutup manis 1 jam setelah sarapan atau makan siang. Langkah 3. Ciptakan jurnal kesehatan. Catat di ponsel atau buku kecil, hari ini makan buah apa, berapa banyak, dan bagaimana perasaan tubuh. Apakah kembung, pusing, atau gula darah naik. Ini adalah peta nutrisi pribadi Anda. Langkah 4. Libatkan keluarga Anda. Jadikan keluarga Anda komunitas sehat kecil. Ketika anak cucu tahu aturan ini, mereka tidak akan menyajikan buah yang berbahaya untuk Anda. Langkah 5. Dengarkan sinyal tubuh. Jika setelah makan jenis buah tertentu, Anda merasa pusing, mulas, detak jantung tidak teratur, atau gatal, segera hentikan. Tubuh Anda adalah alarm paling jujur. Epilog. Janji hidup sehat. Tanpa rasa, takut Bapak dan Ibu yang terhormat, bayangkanlah sebuah pagi di masa depan dekat. Setelah Anda mengubah kebiasaan mengonsumsi buah dengan cara yang aman, Anda bangun dengan tubuh yang ringan, perut tidak lagi kembung, tekanan darah stabil, dan kadar gula darah tidak berfluktuasi. Jantung berdetak tenang. Semangat cerah. Anda telah saya saksikan bahwa setelah menghentikan kebiasaan minum jus belimbing, kesehatan ginjal Pak Heru lebih stabil. Ibu Siti setelah berhenti mengonsumsi nangka, kadar gula darahnya kembali normal, dan ia dapat bermain dengan cucunya tanpa khawatir pusing. Perubahan kecil dalam pilihan buah dapat membawa perbedaan sangat besar bagi kualitas hidup Anda. Alih-alih harus bolak-balik ke rumah sakit, Anda dapat dengan santai pergi ke pasar, memilih makanan terbaik untuk diri sendiri. Alih-alih takut mengukur tekanan darah, Anda bisa tersenyum percaya diri saat dokter menginformasikan semua indikator stabil. Kesehatan yang baik bukan hanya tidak sakit, tetapi adalah kebahagiaan dalam setiap aktivitas harian. Itu adalah kemampuan untuk berjalan bersama pasangan di taman, tanpa khawatir, jantung berdebar. Itu adalah kemampuan untuk duduk menikmati sepotong pepaya matang tanpa rasa takut. Usia adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, tetapi cara hidup kita setiap hari adalah pilihan kita. Sebuah keputusan kecil hari ini, mengganti 6 buah berbahaya dengan pilihan yang aman, dapat membuka jalan menuju masa depan yang sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Sampai di sini kita pasti sudah melihat gambaran keseluruhan. 6 jenis buah yang terlihat tidak berbahaya. Durian, nangka, mangga muda, belimbing, nanas, dan anggur sebenarnya menyimpan risiko tersembunyi jika dimakan dengan cara yang salah, terutama ketika tubuh sudah memasuki usia emas. Saya mohon kepada Anda satu hal kecil, namun sangat berarti. Silakan bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau grup WhatsApp Anda. Siapa tahu, hanya dengan sekali klik bagikan, Anda bisa menyelamatkan seorang kerabat dari bahaya komplikasi mematikan. Jika Anda merasa informasi hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah. Anda berada di kota mana, dan jenis buah apa yang akan Anda ganti besok pagi? Saya akan berusaha membaca dan merespon sebanyak mungkin. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan hingga akhir. Ingatlah bahwa kesehatan adalah aset yang tak ternilai. Semoga Bapak Ibu semua diberi kedamaian, kebahagiaan, dan kesehatan yang melimpah di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.